Tidak bisa juga kemudian mengatakan dengan mudahnya ke pontal-pontal. Ini dia mengatakan 400 orang ke pontal-pontal, satu orang saja yang dirugikan 12 juta, itu bukan main. Betapa sedihnya kita melihat saudara muslim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ya, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Kali ini kita akan menyimak bersama video dari Ustadz Dr. Supandi, di mana dalam video ini beliau menyatakan siap membantu Yusuf Mansur jika Yusuf Mansur bersedia, dalam video ini bersedia mengembalikan uang-uang dari para investor ya, dari para umat ya. Di sini beliau siap membantu Yusuf Mansur ataupun tim Yusuf Mansur, pihak Yusuf Mansur lah di sini ya. Jika Yusuf Mansur membutuhkan bantuan dalam hal menyelesaikan masalah beliau dengan para investor-investor ini yang merupakan ya umat sendiri gitu, saudara kita sendiri, umat Islam sendiri gitu. Dan saya pun ya Cahaya Islam secara pribadi ya bersedia membantu beliau jika beliau membutuhkan media untuk meliput acara tersebut gitu. Karena yang kita ingini selama ini ya bagaimana caranya hak-hak dari para korban itu diselesaikan, dikembalikan gitu. Apa yang sudah dijanjikan gitu, dikembalikan. Saya sebagai admin dari Cahaya Islam di sini mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti membahas masalah ini sampai hak-hak korban dikembalikan. Terlepas dari kalian mau berkata itu fitnah, itu ghibah, toh kan kami juga di konten-konten kami kan menyajikan video apa adanya. Di situ curahan hati para korban apa adanya. Kami tampilkan ceramah-ceramah Yusuf Mansur yang menurut kami perlu dikritisi, ya saya tampilkan ceramahnya gitu. Di mana letak fitnahnya di sini gitu. Toh kami menyajikan videonya ada gitu. Terlepas dari kalian membela ataupun tidak membela Yusuf Mansur, saya berharap juga di sini kita jangan memaki ya, jangan menghujat, tidak, karena itu tidak perlu dan tidak ada gunanya, malah kita membuat dosa baru lainnya gitu. Oke saudaraku, sahabatku, tanpa memperpanjang lebar, kita simak bersama video dari Ustadz Dr. Supandi ini. Kali ini saya ada di depan meja kerja saya yang sederhana ini. Ada laptop, ada kipas angin kecil karena saya tidak tahan lama dengan AC, jadi saya biasa pakai kipas angin. Di belakang saya ada lemari buku dan kitab yang biasa saya baca-baca dan saya pelajari. Alhamdulillah saya sehat walafiat pada malam hari ini. Kembali saya ingin menawarkan diri untuk menyampaikan solusi yang saya kira cukup baik untuk penyelesaian kasus Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya lihat di beberapa kesempatan itu Ustadz Yusuf Mansur mendatangi para donatur atau mungkin para investor dan mengembalikan ya, silaturahim dan mengembalikan dana mereka. Cuma ini barangkali tidak memenuhi harapan dari para investor, para netizen dan lain-lain ya. Jadi harapannya itu Yusuf Mansur itu mengadakan sebuah forum, kemudian dimediasi oleh orang yang alim atau tokoh gitu, sehingga transparansi dan juga didokumentasikan terlihat oleh publik yang luas. Kalau modelnya silaturahim begitu, itu kan terkesan tidak ada mediatornya ya, tidak ada penengahnya. Jadi ada kesan pencitraan. Nah, ini ada kesan buruk juga di para netizen ini, sehingga tidak memenuhi harapan dari publik. Yang diharapkan itu kan ada sebuah forum begitu kan, kemudian di sana ada saksinya, didokumentasikan, kemudian Yusuf Mansur mengembalikan dana investasi untuk sekian orang atau memberikan uang sedekah kepada sejumlah orang yang dulu pernah bersedekah kepada dia. Itu yang diharapkan kan seperti itu. Yang mudah-mudahan tetap saya berpositif thinking kepada beliau, tetap punya inisiatif untuk mengembalikan dana-dana mereka lah gitu ya. Cuma ini caranya yang perlu dipecahkan, caranya yang belum memenuhi harapan dari publik. Nah, saya sendiri insya Allah ini kalau dibutuhkan nih sambil menunggu orang alim ya, atau tokoh begitu, saya menawarkan dirilah untuk membantu Ustadz Yusuf Mansur mengembalikan dana investor
dana para investor. Itu gimana caranya? Misalnya saya jadi seorang mediator atau sebagai saksi atau sebagai distributor gitu. Jadi Ustaz Yusuf Mansur menyerahkan dananya, kemudian saya termasuk yang menyalurkan dana sedekah itu atau pengembalian dana investasi itu, misalnya gitu. Jadi saya nyiapkan diri lah, karena ini para tokoh negeri ini, para alim ulama kok belum muncul ya. Ini yang jadi mungkin salah satu tantangan ya bagi kita ini, bagi kaum muslimin lah, bagi Ustaz Yusuf Mansur dan kita yang concern di ngurusi ini nih ya, yang komen-komen ngurusi bagaimana kasus Ustaz Yusuf Mansur ini bisa selesai gitu. Nah, kemudian apa yang menggerakkan saya untuk menawarkan diri membantu Ustaz Yusuf Mansur ya? Ya, saya tergerak oleh surat Al-Maidah ayat 2 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, 'alal birri wat taqwa ya. Dan jangan tolong menolong kalian 'alal itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Nah, saya dalam konteks ini memang ingin membantu, karena saya menangkap tetap Ustaz Yusuf Mansur itu punya inisiatif untuk mengembalikan dana para investor dan juga ingin bersedekah kepada orang-orang yang dulu mungkin bersedekah lewat dia. Itu saya menangkap inisiatif itu atau keinginan itu ada lah. Jadi tidak murni pencitraan ya. Kalaupun ada itu ya mungkin sah-sah saja lah beliau melakukan pencitraan untuk mengkanter misalnya orang-orang yang atau pihak-pihak yang dalam tanda petik menyerang dia itu. Tapi sebenarnya memang yang dikehendaki memang bukan seperti itu ya. Memang jadi kesan pencitraan ini memang tetap ada, meskipun saya yakin Ustaz Yusuf Mansur tidak sekedar pencitraan lah, tapi ada niat-niat yang baik begitu. Nah, kembali saya menawarkan diri ke timnya Ustaz Yusuf Mansur untuk membantu bagaimana dana itu bisa sampai kepada para investor, dana mereka itu, dan juga bersedekah kepada orang-orang yang hari ini sangat membutuhkan, yang dulu mereka setengah sadar ya, atau mungkin tidak sadar gitu ya, menyedekahkan harta bendanya melalui atau via Ustaz Yusuf Mansur di forum-forum spontanitas, di forum-forum pengajian beliau. Nah, berdasarkan ayat itu kita tergerak, saya tergerak untuk membantu niat baik Ustaz Yusuf Mansur ketemu dengan para investor itu ya kan. Kelihatannya kan beliau agak kesulitan, ini siapa yang mau dimintai tolong gitu ya, karena mungkin tokoh belum muncul, belum menawarkan diri, sementara desakan publik, desakan umat juga kelihatannya makin gencar itu. Jadi channel-channel yang mengusung atau mengungkap atau menjadi saluran orang-orang yang dulu investasi ke beliau dan juga bersedekah kepada beliau itu semakin tumbuh, sehingga suasana di medsos itu semakin menggelora ya, semakin menggurita dari waktu ke waktu, dan para netizen semakin banyak itu, para subscribernya, kemudian yang komen juga di banyak channel semakin banyak ya. Nah, dengan penawaran ini saya tidak punya maksud negatif ya, tetap saya selaku akademisi ya, dan juga saya dai gitu. Saya biasa berdakwah menurut kemampuan saya ya, orang kampung lah gitu ya, kalau di kampus ya kepada para mahasiswa gitu. Jadi saya ingin kebaikan itu ada pada kita semua. Ini jelas ada kemungkaran ya, meskipun masih kasih tanda petik kemungkaran ini, tetapi ini sesuatu yang harus diselesaikan begitu, karena menyangkut ribuan orang kaum muslimin. Sementara di sisi lain ada pihak yang terus mengangkat isu ini, dan sejauh yang saya amati terkadang beberapa item, beberapa poin juga agak melenceng ya. Jadi bukan sekedar mengungkap kasus ini, tapi juga sudah menyerang kepribadian atau hal-hal lain dari Ustaz Yusuf Mansur. Nah, ini bukan saja salah mereka, saya kira tetap semuanya dalam pihak yang salah lah. Kalau Ustaz Yusuf Mansur lambat-lambat merespon ini mungkin tidak akan berhenti ya, akan terus mengalir gitu, dan akan terjadi pembongkaran ya, atau pengorekan aib-aib pribadi itu malah yang tidak kita hendaki ya.
Kalau misalnya Ustadz Yusuf Mansur sudah punya inisiatif positif seperti yang saya ungkapkan barusan, kemudian kesulitan mencari orang, coba saya menawarkan diri, dan saya kira yang lain juga banyaklah yang mau membantu ya untuk menjadi mediator, untuk mempertemukan misalnya antara pihak atau tim Ustadz Yusuf Mansur dengan para investor atau dengan orang-orang yang dulu bersedekah. Itu datanya kalau saya buka channel-channel di YouTube banyak tuh ya yang sudah mau minta tanggapan atau mewawancarai orang-orang yang dulu memang terlibat dalam aktivitas investasi dan sedekah ini. Jadi gampang lah saya kira ya mendatangi para investor itu. Jadi tidak sulit begitu. Nah, harapan saya apa yang saya ungkapkan ini mendapat respon dari Ustadz Yusuf Mansur dan tim. Mungkin sepulang dari Mesir ini, karena saat ini kan posisinya sedang di Mesir ya. Saya lihat di di videonya itu ya, di YouTube-nya itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak terlambat dan mudah-mudahan segera direspon oleh teman-teman yang satu tim dengan Ustadz Yusuf Mansur ya. Ini harapan saya. Ya, bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Supandi ya. Saya pun mendukung beliau, Ustadz Dr. Supandi. Jika tim Yusuf Mansur, pihak Yusuf Mansur punya itikat baik dan pengen menyelesaikan masalah ini, ya monggo kita selesaikan baik-baik, kita duduk bersama. Ini juga dikatakan oleh Bapak Puspowardoyo dalam videonya ketika diwawancara oleh Pak Darso ya di Thoibah Channel. Itu Pak Puspowardoyo, kalau memang Yusuf Mansur pengen baik dan pengen dibicarakan baik-baik, dia mau mengembalikan hak-hak dari para korban, ya Puspowardoyo ingin berdamai. Beliau mengatakan bahwa kita sesama saudara muslim ya harus berlapang dada gitu, memiliki hati yang luas gitu. Yusuf Mansur biar bagaimanapun ya masih saudara kita gitu. Dia juga masih muslim gitu. Tapi selama Yusuf Mansur tidak menanggapi masalah ini, malah di akun IG-nya seperti tidak terjadi apa-apa, beliau cuma merespon beberapa, bahkan ketika mau diwawancarai oleh salah satu media, beliau malah mengatakan ya monggo saja, saya minta didoakan saja. Harusnya kan diklarifikasi, harusnya kan kita duduk bersama bagaimana caranya, karena saya juga tidak mungkin diam dong dengan melihat tangisan dari para korban, tangisan dari para ibu-ibu, di mana saya melihat mereka ini hanya masyarakat menengah ke bawah gitu. Bagaimana mungkin saya bisa berdiam diri dengan masalah seperti ini, sementara mereka mengatakan masalah itu sejak 2012. Dan saya punya loh video Yusuf Mansur mempresentasikan patungan usaha ini, saya ada videonya, video lama. Kalau kawan-kawan pengen, saya akan tampilkan di konten selanjutnya gitu. Maka saya ingin Yusuf Mansur segera menanggapi masalah ini dan menyelesaikan masalah ini gitu. Dikumpulkan semua korban-korban. Saya pikir beliau punya data lah. Tidak bisa juga kemudian mengatakan dengan mudahnya kepontal-pontal. Ini dia mengatakan 400 orang kepontal-pontal, satu orang saja yang dirugikan 12 juta, itu bukan main. Betapa sedihnya kita melihat saudara muslim gitu, sesama saudara muslim gitu. Maka kalau bisa masalah ini segera diselesaikan, biar saya juga beranjak ke masalah lain. Saya bisa kok membahas masalah lain, teman-teman. Saya bisa membahas masalah lain selain Yusuf Mansur. Tapi kenapa saya fokus di sini? Saya ingin masalah ini terselesaikan gitu. Kalian bisa bayangin dari 2012 masalah ini tidak terselesaikan. Di sana ada Ibu Surati, ada Ibu Iin, ada Pak Mukorobin. Saya punya beberapa dari kontak mereka seperti Pak Fatur dan lain-lain. Saya punya beberapa kontak dari mereka. Insya Allah kalau Yusuf Mansur pengen bertemu dengan para korban, kita bisa bantu gitu. Kalau memang butuh bantuan, dan saya pikir juga dari pihak Yusuf Mansur mungkin punya data-data dari para orang-orang yang sudah berinvestasi kepada mereka. Harusnya punya dong. Kalau dia mengatakan itu bahwa usaha investasi dari mereka itu sudah ada izinnya, apa segala macam. Harusnya kan data-data komplit dong. Kalau memang pengen beritikat baik dan pengen mengembalikan hak-hak dari para korban, harusnya bisa diselesaikan dengan secepat mungkin, dan insya Allah kita semua tidak ada yang dirugikan gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau saya pribadi dari Syekh Islam seperti itu. Kalau memang Yusuf Mansur butuh bantuan, ya benar seperti apa kata Dr. Supandi ini, bahwa ini beliau channelnya Adab dan Sunnah ya. Silakan kunjungi video beliau di channel tersebut gitu. Di sini beliau mengatakan, dan saya akan senang sekali dengan beliau ini, walaupun saya memang belum bertemu langsung dengan beliau. Saya izin merepost video beliau pun lewat YouTube gitu. Ini ide bagus dari beliau, bahwa jika tim Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur membutuhkan bantuan, mungkin ide, pikiran, tenaga untuk menyelesaikan masalah ini, ya monggo. Beliau bersedia kok.
Oke, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos. قالوا إنها